Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ayub Alabiyo, absen 16. Saya Muhammad Dewa Dimas Yunianto, nomor absen 17. Saya Niken Mulan, absen 18. Saya Nini Dwi Jayanti, absen 19. Saya Puput Putri Handayani, absen 20. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang peluang majemuk saling bebas dan tidak saling bebas. Peluang saling bebas dapat didefinisikan sebagai dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan juga kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Peluang kejadian majemuk saling bebas dapat dirumuskan sebagai P dikali A irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh pertama, pada percobaan menarik satu kartu dari set kartu bridge secara acak dan pengetosan sebuah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh kartu kerajaan dan angka prima pada pengetosan sebuah dadu. Jawabannya adalah yang pertama, untuk seperangkat kartu bridge ada 52. Kejadian A-nya adalah kejadian terambilnya kartu kerajaan. Kartu kerajaan dalam satu bridge ada 12, yaitu ada 4 jenis, kemudian masing-masing ada 3, yaitu King, Queen, Jack. Jadi semuanya ada 12 anggota kejadian terambilnya kartu kerajaan. Sampel yang kedua, pelemparan sebuah dadu dimulai dari mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anggota ruang sampel kedua adalah 6. Kejadian B, kejadian muncul mata dadu prima 2, 3, 5. Jadi anggota ruang B adalah 3. Karena pada percobaan menarik satu set kartu tidak mempengaruhi kemunculan anggota prima pengetosan dadu, maka A dan B adalah kedua kejadian yang bebas. Jadi kita kalikan peluang A dan peluang B. NA per NS1 kali NB per NS2. 12 per 52 kita sederhanakan dibagi 4 menjadi 3 per 13. 3 per 6 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Hasil akhirnya adalah 3 per 26. Contoh yang kedua, sebuah dadu dan satu keping uang logam dilempar sekali bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu 4 dan gambar. Di sini ruang sampel yang pertama untuk dadu dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah anggota ruang sampelnya ada 6. Dan muncul mata dadu 4 hanya ada 1, yaitu 4 saja. Jadi anggota kejadiannya ada 1. Ruang sampel yang kedua ada sekeping uang logam, yaitu ruang sampelnya A dan G. Jadi jumlahnya ada 2. B adalah kejadian muncul gambar, jadi G saja. Jadi banyak anggota kejadiannya ada 1. Nah, A dan B adalah dua kejadian saling bebas, karena ketika kita menentukan peluang kemunculan gambar, tidak akan mempengaruhi munculnya mata dadu 4 pada pelemparan dadu. NA per NS1 dikali NB per NS2 sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 12. Soal ketiga, dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Kemudian diambil sebuah kelereng dengan acak secara berurutan sebanyak 2 kali. Setelah kelereng pertama diambil, kelereng itu dikembalikan kemudian mengambil kelereng kedua. Jadi pengambilannya 2 berurutan satu-satu. Itu ciri khas peluang saling bebas, sehingga pengambilan pertama tidak mempengaruhi pengambilan kedua. Tentukan peluang bahwa yang terambil kelereng merah pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua. 1. Jumlah semua kelereng pada pengambilan pertama, yaitu seluruhnya ada 11 kelereng. A. Karena diambil 1, kemungkinan kelereng merah terambil semua sehingga jumlah anggotanya ada 5. S2. Kemudian karena dikembalikan pada pengambilan kedua sehingga ruang sampelnya tetap, yaitu 11. B. Pada pengambilan kedua, kelereng putih terambilnya 1, maka setiap kelereng putih punya kemungkinan terambilnya semua, yaitu 6 anggota. Maka, karena pengambilan pertama tidak dikembalikan, dengan kata lain A dan B, dua kejadian saling bebas.
Maka kita kalikan peluang A dan peluang B. NA per NS1 kali NB per NS2, yaitu NA 5/11 kali 6/11. Jadi perhitungannya 30/121. Peluang tidak saling bebas dapat didefinisikan sebagai A dan B dikatakan dua kejadian tidak saling bebas, atau dengan kata lain, dua kejadian bersyarat. Jika kejadian B terjadi setelah kejadian A, peluang dua kejadian tidak saling bebas ditentukan dengan rumus sebagai berikut. P dikali A irisan B sama dengan PA dikali peluang terjadinya kejadian B jika diketahui kejadian A telah terjadi. Sehingga didapatkan rumus juga untuk mencari peluang terjadinya kejadian B jika diketahui kejadian A telah terjadi sama dengan P dikali A irisan B dibagi dengan PA. Kemudian contoh yang keempat. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengambilan, tentukan peluang terambilnya kedua bola berwarna merah. Nah, karena adanya 2 pengembalian maka ada 2 ruang sampel, yaitu S1 pengambilan sebuah bola dari 10 bola, sehingga NS1-nya adalah 10. Kemudian A yang merupakan kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan pertama, ada 6 bola merah, sehingga NA adalah 6. Kemudian sampel yang kedua, pengambilan bola dari 9 bola. Kenapa menjadi 9 bola? Karena sampel terpengaruh oleh pengambilan sampel pertama, sehingga berkurang menjadi 1, sehingga NS2 menjadi 9. Kemudian peluang terambilnya B setelah kejadian A adalah 5, sehingga PA irisan B sama dengan PA dikali P peluang B setelah terjadinya peluang A sama dengan NA per NS1 dikali N peluang B setelah terjadinya peluang A dibagi NS2 sama dengan 6/10 dikali 5/9 sama dengan 1/3. Contoh 5. Dalam supermarket terdapat 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja yang sedang berbelanja. Kemudian dari dipilih secara acak untuk mendapatkan 3 undian berhadiah, dan setiap orang berhak memperoleh 1 hadiah. Tentukan peluang kejadian jika 3 undian dimenangkan oleh ibu-ibu. Jawab, S adalah jumlah seluruh pengunjung yang berbelanja. NS sama dengan 16. Peluang ibu-ibu memenangkan undian pertama atau PI1 sama dengan 12/16. Dapat disederhanakan menjadi 3/4. Peluang ibu-ibu yang memenangkan undian kedua atau dapat dengan kata lain PI2 sama dengan 11/15. Peluang ibu-ibu yang memenangkan undian ketiga atau PI3 sama dengan 10/14. Dapat disederhanakan menjadi 5/7. P dikali A irisan B sama dengan PI1 dikali PI2 dikali PI3 sama dengan 3/4 dikali 11/15 dikali 5/7, sehingga didapatkan hasil sebagai 11/28. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.